Studi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang, NIM 2019 104 903 110 97. Ini saya akan membawakan kesiapsiagaan saat terjadi bencana kebakaran rumah. Saya akan menjelaskan bagaimana prosedur-prosedur atau SOP ya. SOP pada saat kita menghadapi bencana, salah satunya bencana kebakaran. Jadi kalau saya akan jelaskan sebelumnya, kebakaran rumah itu termasuk bencana non alam. Jadi kalau kebakaran itu terjadi mungkin oleh faktor dari manusianya atau dari faktor lainnya. Contoh kalau kebakaran rumah itu di Indonesia lebih banyaknya diakibatkan oleh pendeknya aliran listrik yang mengakibatkan kebakaran di rumah, apalagi di rumah penduduk yang sangat padat. Baik, saya akan menjelaskan kesiapsiagaan saat terjadi bencana kebakaran di rumah. Sebelumnya saya akan memberitahu untuk pra bencana atau sebelum bencana terjadi, sebaiknya bagaimana sih kita harus siap siaga sebelum terjadi bencana kebakaran rumah ini. Kita harus memahami situasi lingkungan rumah kita gitu. Jadi apakah rumah kita padat penduduk atau tidak, lalu juga jalan-jalan yang kayak apakah bisa masuk pemadam kebakaran, gang-gang jalannya sempit atau lebar. Nah, itu sangat perlu diperhatikan. Nah, lalu kita harus memerhatikan mungkin di rumah aluran kayak kabel-kabel listrik, kabel-kabel yang dari tiang-tiang itu apakah berbahaya atau tidak. Terus di rumah saklar listrik itu diperhatikan, apakah jauh dari percikan air atau apa. Terus juga penyebab lainnya seperti gas atau apa gitu. Kita harus mengevaluasi rumah kita masing-masing, apakah ini sudah siap siaga dalam menghadapi terjadinya akan bencana kebakaran rumah. Lalu bagaimana sih kita harus prosedur untuk menyelamatkan diri pada saat terjadinya bencana kebakaran rumah ini? Jadi pertama-tama pada saat apinya, kita melihat api atau bau atau kayak asap gitu kan, kita lakukan pertama-tama jangan panik, tetap kalem atau tetap santai. Maksudnya saya bilang tetap santai ini kita harus sigap, tapi tidak santai banget hingga melupakan yang harus dilakukan gitu. Contoh, mungkin kita melihat api di berkobaran di dapur, sebaiknya kita harus memadamkan itu. Mungkin kita bisa memadamkan sendiri seperti dengan karung basah atau apa. Nah, namun itu belum termasuk bencana. Itu masih terjadi sesuatu musibah atau keadaan tertentu yang masih bisa kita self atau sendiri gitu. Nah, jadi pertama-tama kita kalau tetangga kita yang kebakaran atau apa, pasti otomatis kita panik gitu. Jangan terlalu panik, kita harus fokus bagaimana kita harus keluar dari rumah atau gedung ya juga ya. Jadi kita harus keluar dari rumah tuh bagaimana, terus terus memerhatikan anak, istri ataupun juga keluarga-keluarga yang kayak tidak bisa berjalan, kita harus bisa bantu gitu. Lalu ada merangkak ini dalam artian seperti asap itu bergerak ke atas. Jadi sehingga posisi badan itu kita harus bisa serendah mungkin agar kita tetap bisa menghirup udara oksigen ya. Jadi oksigen, karena asap kan mengandung CO2 yang beracun gitu. Lalu kita mematikan saklar, dalam artian saklar sini kayak saklar listrik pusat di depan rumah gitu kan, masing-masing rumah kita harus mematikan. Bahkan kita harus bisa menginfokan PLN ya, memberitahu bahwa
daerah sini terjadi kebakaran, jadi mohon dimatikan listriknya atau apa biar tidak terjadi penyebaran yang lainnya. Lalu segera kita menghubungi pemadam gitu, segera menghubungi pemadam agar biar bisa ditindak secara cepat gitu. Nah, tadi saya sempat jelaskan bahwa pra bencana kita harus menyiapkan apa saja. Jadi ada salah satunya APAR. APAR itu menggunakan alat kebakaran seperti yang disemprot gitu, kayak keluar salju atau apa gitu putih-putih. Ya itu kita harus menyediakan itu buat salah satu bentuk siap-siaga kita dalam bencana. Lalu kita harus menuju ke titik kumpul yang bersifatnya itu luas gitu ya, lapangan luas yang terhindar dari bangunan atau apapun agar tidak terjadi terkena runtuhan rumah atau api yang berkobar-kobar seperti itu. Oke, lanjut, saya akan membahas bagaimana sih peran dan apa peran fisioterapi terhadap bencana alam ya. Salah satunya bencana kebakaran ya, kebakaran rumah, gedung gitu. Jadi peran fisio itu buat bencana kebakaran, kita tuh salah satunya kita sebagai tenaga kesehatan juga harus sigap mengevakuasi gitu beberapa korban yang ada di tempat. Jadi kayak mungkin itu tugasnya pemadam atau tim-tim lainnya, namun kita sebagai tim kesehatan harus mengetahui dan fisioterapi juga kayak tahu bahwa korban ini membutuhkan bantuan secepatnya atau yang mana yang lebih diutamakan. Lalu kita bisa lakukan, mungkin di saat itu terjadinya bencana, kita bisa melakukan breathing exercise bagi korban yang mengalami sesak ya. Jadi kayak dia mungkin dikasih oksigen terlebih dahulu, lalu kita membuat kontrol nafas. Jadi breathing exercise itu kontrol nafasnya agar trauma-trauma yang seperti dulu kayak masih sesak-sesak itu bisa kembali normal lagi pernafasannya gitu. Nah, selain itu kita juga memberikan exercise yang kebugaran setelah mungkin beberapa hari atau minggu kita bisa kasih latihan, lalu seperti stretching, straightening bagi korban yang membutuhkan rehabilitasi lebih ya. Terus latihan koordinasi. Nah, terus paling utama adalah untuk memperhatikan korban yang di situ apakah membutuhkan fasilitas ambulansi transfer, demikian seperti mungkin pasien tersebut tidak bisa jalan atau kakinya terluka atau apa, kita harus sigap memberikan kursi roda seperti itu. Mungkin banyak juga peran fisioterapi lainnya. Nanti mohon maaf mohon maaf jika saya ada salah gitu, kalau ada saya masih kurang jelas dalam menerangkan atau menjelaskan materi ini. Mungkin sekian. Kita poin terpenting adalah kita harus siap siaga secara dini. Jadi sebelum bencana terjadi kita harus tahu bagaimana kita harus bisa membaca kondisi lingkungan dan situasi. Lalu pada saat terjadinya bencana kita harus tahu siaga secepat mungkin untuk bisa menyelamatkan diri dan orang lain. Ya, demikian seperti itu. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.